Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa kita semua, baik yang ada di tempat ini dan yang sedang menonton secara online. Shalom. Apa kabar di hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya yakin dan percaya Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita Minggu 22 Mei. Di hari ini, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita mau persembahkan kepada Tuhan. Mari kita ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang Tuhan kepadamu dengan segala kehidupan, keberadaan kami Tuhan, segala keterbatasan dan kelemahan kami mau datang menghampiri Engkau. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh hidup, tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kepada saudara, mari kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, terima kasih ya Kami mau datang ke tempat kudus-Mu. Mari Engkau layakkan kami Tuhan. Sucikan, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak menghampiri-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaslah kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, lagi katakan ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, surga
Engkau, datang Tuhan, dalam hadirat. Ya Tuhan, berhiaskan berkuduskan seluruh surga, sujud menyembahmu, purna syukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Engkau menyimpan
Tuhan. Mengalir kuasa kembali kami, mengalir urapan-Mu memenuhi kami kembali. Yesus, Yesus, Tuhan. Perkasa, dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan hari ini dalam nama Tuhan ini. Sama-sama katakan amin, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita mau puji Tuhan hari ini. Kita mau masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati yang penuh pujian. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama lagu namanya.
Mari kita datang ke bait-Nya yang kudus dengan hati yang bersyukur. Silakan duduk kembali. Sukacita Tuhan mengalir setiap kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, tak satu pun lalu dari kami Tuhan. Selalu baru setiap hari kasih-Mu bagi kami. Di setiap musim yang selalu berganti,
kasih-Mu Tuhan tetap abadi, tak berubah sampai selamanya. Dan kami tetap percaya, ku yakin Engkau Tuhan yang memberkati. Ku yakin Tuhan yang melindungi. Terima kasih. Simpakan selalu berhati, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengingatkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita simpakan selalu berkati. Ya Tuhan, kasih-Mu tetap abadi, tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Dan kami tetap percaya, ya, kami yakin Tuhan yang memberkati, dan kami yakin pasti Tuhan yang melindungi. Amin. Ya Tuhan, burung di udara Engkau pelihara, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa
kasih Bapa. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami senantiasa dikenyangkan dengan semua hal yang baik. Bahkan Engkau merancangkan hal-hal yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang sungguh ajaib di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu berkuasa. Kami butuhkan akan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah penuntun bagi setiap langkah kami, pelita bagi jalan kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami, sebab tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, dan kami sanggup mengatasi segala pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang mengambil alih kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar benih firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini boleh tertanam di tanah hati kami yang subur, sehingga benih-benih itu boleh berbuah-buah lebat dan hidup kami akan diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap buka hati untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini kita boleh melihat bahwa Tuhan memelihara hidup kita melalui pujian yang kita naikkan. Itu merupakan pujian, doa, dan juga iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara hidup daripada anak-anaknya. Oke, hari ini pada minggu ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema karakter yang dikuasai Roh Kudus. Ya, karakter yang dikuasai Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama yang terambil di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena hanya 2 ayat, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sudah dapat ya semua ya? Oke, kalau sudah dapat kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karakter adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab karakter menentukan masa depan kita. Ya, kalau kita memiliki karakter yang kuat, karakter yang sehat, maka kita akan menjadi orang yang mampu mengatasi berbagai macam cobaan, pergumulan, dan masalah dalam hidup kita. Karena selama kita hidup, kita tidak terlepas dari yang disebut dengan masalah. Ya, kalau saudara nggak mau kena masalah, maka saudara bukan ada di bumi, ya, tapi kembali ke surga. Maka di surga tidak ada masalah. Ya. Tapi selama kita masih ada di bumi, maka persoalan, pergumulan, masalah akan terus menimpa kehidupan kita, sekalipun kita sebagai orang percaya. Ya, jadi masalah semua itu adalah jalan Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ada begitu banyak orang, khususnya juga orang Kristen, tidak menyadari bahwa karakter ini adalah sesuatu hal yang penting, sehingga mereka tidak membuat karakternya itu menjadi kuat dan sehat.
bahkan membiarkan dirinya menjadi lemah, bahkan karakternya menjadi sakit. Padahal kalau kita tidak membuat karakter kita ini menjadi kuat, maka kita akan mudah menyerah. Kita akan mudah putus asa. Kita juga akan mudah menjadi orang yang mengambil keputusan jalan pintas karena kita pikir hidup ini udah susah. Ada sebuah tawaran yang membuat kita hidupnya enak, nyaman, sekalipun kita tahu bahwa hal itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita pikir saya udah kelamaan nih hidup sulit, hidup susah. Ambil jalan pintas, jalan yang tidak sesuai dengan firman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita malah mengalami musibah. Kita mengalami sebuah hal yang membuat hidup kita mengalami malah petaka yang besar. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak memiliki karakter yang kuat. Waktu badai menerpa, maka kita akan mengambil jalan yang menurut kita enak. Tapi jalan itu belum tentu merupakan jalan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya, karena karakter yang lemah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa karakter itu sangat penting. Nah, karakter yang Tuhan inginkan dimiliki oleh setiap orang Kristen adalah karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, waktu Roh Kudus menguasai karakter kita, maka yang terjadi manifestasinya ini bukan seperti kalau orang kerasukan setan ya. Saya dengar kemarin ada berita tentang orang nonton bioskop film Indonesia, sebuah film mungkin Bapak Ibu Saudara lagi kenal film horor di Indonesia, kemudian mereka nonton di bioskop, apa yang terjadi? Mereka kesurupan. Nah, kalau dirasuki atau dikuasai Roh Kudus itu nggak sampai seperti manifestasi pekerjaan iblis, kesurupan seperti itu. Tapi waktu karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, orang yang dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Ini pasti. Jadi kalau kita mau melihat apakah seseorang ini hidupnya dikuasai, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa orang ini pasti akan berbuah. Berbuah bukan buah yang asam atau buah yang pahit, tapi berbuah yang manis, bahkan berbuah lebat, berbuah yang banyak. Nah, yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak keluar dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Kita tahu kan kalau kita melihat buah, tentunya buah itu untuk dinikmati, bukan untuk dirinya sendiri. Kan nggak ada istilahnya jeruk makan jeruk. Itu cuma di iklan aja, jeruk makan jeruk. Tapi buah itu tujuannya adalah untuk dinikmati oleh orang lain. Jadi hidup kita yang berbuah akan membuat orang lain juga melihat dan diberkati dan dinikmati. Hidup kita itu dinikmati oleh orang. Dan orang lain akan melihat, wah senang punya hidup yang bisa jadi berkat. Hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Hidupnya kayaknya walaupun punya banyak masalah tapi tetap bersyukur dan bersukacita. Nah, inilah karakter yang Tuhan ingini ketika kita hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Saya berulang kali mungkin berkata bahwa apalagi yang terjadi dengan perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia, akan terjadi dampaknya terhadap ekonomi. Beberapa negara bahkan Sri Lanka sudah mengalami inflasi yang tinggi, bahkan hampir mengalami kebangkrutan, dan beberapa negara lain juga gandum yang berasal dari Ukraina karena perang tidak bisa dipasok lagi. Maka juga di India, negara yang penghasil gandum pun mereka nggak mau mengekspor lagi, hanya buat kebutuhan negaranya sendiri. Jadi kalau gandum sudah semakin sulit, maka tentunya harga-harga akan semakin naik dan ekonomi ke depan mungkin akan mengalami kesulitan dan kelaparan yang terjadi di dunia. Nah, bagaimana dengan kita?
Saya percaya ada pemeliharaan dan penyediaan Tuhan bagi orang percaya. Amin. Kuncinya adalah bagaimana kita hidup oleh Roh. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya karena langit bumi akan bergoncang. Amin. Tapi firman Tuhan tidak akan bergoncang. Demikian juga bahwa orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak akan mengalami kegoncang. Saya percaya Tuhan pasti meluputkan anak-anak Tuhan di tengah situasi yang sulit. Salah satu bukti bagaimana Tuhan bisa meluputkan, contohnya di tengah situasi beberapa negara yang keadaan sulit, dan juga ada beberapa negara yang karena sakit COVID-19 ini, Cina, ya, Shanghai masih lockdown, Indonesia masih, puji Tuhan ya, ada pelonggaran sehingga sudah bisa di tempat ruang terbuka bisa pakai masker. Itu kan salah satu bukti ya, sudah tidak memakai masker ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa Tuhan bisa meluputkan satu bangsa, satu negeri. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya sungguh percaya ada jalan Tuhan, perbuatan yang ajaib yang Tuhan bisa lakukan untuk kita nikmati sebagai fasilitas, sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi di sini Roh Kudus waktu menguasai kehidupan orang percaya, maka yang paling utama yang Roh Kudus akan buat adalah hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Ini penting karena karakter akan kita bawa sampai kita mati, naik ke surga atau selesai pekerjaan kita di bumi. Tapi kalau kita hanya mengharapkan hal-hal yang sementara, hal-hal yang gak terlalu penting di hadapan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Ya, jadi kejar hal-hal yang menurut firman Tuhan adalah hal yang penting dan berharga di mata Tuhan. Nah, orang-orang yang dekat dengan orang yang memiliki karakter yang kuat dan sehat ini, karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus ini, akan melihat perbedaannya dengan secara jelas, dan tentu perubahan-perubahan yang ke arah yang positif. Orang yang dikuasai Roh Kudus hidupnya akan positif. Perkataannya akan perkataan yang menguatkan, perkataan yang menasehati, perkataan yang penuh dengan kasih, dan perkataan yang membangun iman. Ya, jadi orang akan senang dengan orang-orang yang demikian. Dan saya percaya kalau kita juga sebagai jemaat Tuhan, GBI Alpha Omega, mau hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dunia ini sedang membutuhkan hal-hal yang positif, hal-hal di mana kita boleh membangun, kita boleh menguatkan, kita boleh menyatakan kasih kepada dunia ini. Karena kenapa? Karena keadaan dunia di masa-masa ke depan dan yang kita lihat di sekeliling kita sebenarnya sedang mengalami kegalauan. Ya, sedang banyak orang yang galau. Ya. Kalau mau jujur sebenarnya banyak dikatakan penelitian ini bahwa banyak orang-orang di dunia ini sedang mengalami gangguan dalam mental dan jiwanya. Ya, banyak di sekitar kita. Tapi kalau kita memiliki karakter yang kuat, maka mental kita, sifat kita, dan juga kepribadian kita akan kepribadian yang membuat kita menjadi orang yang punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti memiliki jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Ya, oke, kita lanjut. Nah, apa ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus? Ya, mari kita lihat ciri-ciri yang pertama adalah memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ini poin yang pertama ya. Yang pertama, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Mari kita baca, lihat firman Tuhan di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Ya, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, waktu karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka
buah yang akan terlihat adalah hidup kita akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus ya. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka waktu badai menerpa kehidupan kita, maka respon kita bisa respon yang salah. Kita bisa mengambil keputusan yang salah, kita bisa menjalani hal-hal yang salah dalam hidup kita. Sehingga waktu kita merespon dengan hal yang salah, maka kita tidak akan menikmati berkat dibalik dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara ya. Waktu Tuhan ya membawa akan murid-muridnya ke seberang danau. Dan waktu itu Tuhan kan yang meminta untuk murid-muridnya ini menyeberang danau. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Badai terjadi. Seakan-akan kalau badai terjadi itu kan Tuhan tahu gak? Pasti Tuhan tahu. Dan waktu badai terjadi, Yesus berjalan di atas air. Dan waktu Yesus berjalan di atas air, reaksi daripada murid-muridnya beragam ya. Ada yang melihat bahwa itu hantu. Terus Petrus melihat, oh itu Tuhan. Dan reaksi Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, kalau itu Tuhan, buat aku berjalan ya di atas air, datang kepada. Yesus berkata, datanglah. Dan di situ Petrus mengalami mujizat berjalan di atas air. Nah, kira-kira sebenarnya di balik semua hal itu, respon yang benar tentunya respon dari Petrus. Ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira Tuhan sebenarnya ingin nunjukin apa? Murid-muridnya tentu tahu bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bahkan berjalan di atas air pun itu hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi sebagian murid ketakutan, sebagian besar murid ketakutan. Bahkan mereka bisa melihat, makanya ini bisa melihat bahwa Yesus yang datang itu mereka lihat seperti hantu. Tapi Petrus punya pikiran yang saya tahu Tuhan taruh dalam hati. Dia bilang, kalau itu engkau Tuhan, buat aku datang dan berjalan di atas air. Tuhan bilang datang. Dan dia mengalami mujizat berjalan di atas air. Jadi saya yakin Tuhan mau lewat peristiwa badai ini dan Yesus berjalan di atas air, Tuhan mau supaya Petrus mengalami mujizat berjalan di atas air. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi di balik badai kita seringkali melihat situasi itu sebagai sebuah kesulitan, sebuah masalah, sebuah pergumulan yang kita bilang habis kita. Seringkali kita seperti itu. Tapi sebenarnya di balik itu semua Tuhan mau menyatakan mujizat. Salah satunya adalah Petrus bisa berjalan di atas air. Demikian juga Yunus. Waktu Yunus menolak panggilan Tuhan, pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Akhirnya kapal yang dia tumpangi mengalami badai. Ya, mengalami situasi yang buruk. Tapi di balik itu semua sebenarnya Tuhan punya maksud untuk hidup Yunus, supaya Yunus memenuhi panggilan Tuhan. Ya, situasinya situasi yang buruk yang dialami oleh Yunus. Demikian juga setiap kita, mari kita lihat situasi yang buruk dalam hidup kita. Apapun itu kita lihat ada rencana Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan, ada penyediaan Tuhan. Ya, jadi perlunya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus sehingga kita tidak menjadi gampang marah sama Tuhan. Kita merasa keinginan kita tidak terjadi, tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan, kita bahkan murtad.
Padahal di balik itu semua Tuhan mau mengatakan mujizat dan terutama membentuk karakter kita supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karakter yang seperti memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, nah kita lihat dampak yang dihasilkan kemudian waktu seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki perasaan dan pikiran Kristus, dampaknya adalah bahwa mereka penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kerendahan hati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Karena di sini Paulus menegur jemaat di Filipi, karena jemaat Filipi ternyata sudah mulai menyombongkan dirinya. Sehingga Paulus menegur jemaat Filipi untuk memiliki kerendahan hati. Paulus mengatakan di dalam ayat ini dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini bicara soal kerendahan hati Tuhan. Demikian juga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk memiliki sikap seperti ini. Jadi saya percaya kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka sifat kita yang utama adalah kita juga punya belas kasihan kepada orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Kita juga ikut prihatin, ikut peduli, ya, punya belas kasihan kepada mereka. Kemudian kita juga rendah hati, terus kemudian juga memperhatikan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan dirinya sendiri. Kalau mulai kita merasa bahwa kepentingan diri kita itu lebih utama daripada orang lain, maka kita sudah tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tapi waktu kita mulai memperhatikan keluarga kita, memperhatikan orang-orang teman-teman kita, memperhatikan mereka yang sedang mengalami masalah, kita punya belas kasihan, kita mengasihi, kemudian kita memperhatikan masalah mereka, maka itulah kita mulai memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ada sebuah contoh perumpamaan tentang orang yang dipukulin, ya, lagi perjalanan menuju ke Yeriko. Dari Yeriko ke Yerusalem, apa yang terjadi? Waktu orang itu dirampok, ada imam yang lewat, dia lewatin orang yang sedang menderita itu. Kemudian ada orang Lewi juga lewat, dia lewatin orang yang sedang sekarat ini, yang setengah mati ini. Dan baru yang ketiga ada orang Samaria. Ini beda suku. Saya nggak perlu jelaskan bahwa perbedaan suku ini membuat orang Samaria dengan orang Yahudi ini tentunya berbeda. Karena orang Samaria dianggap warga kelas 2 bagi orang Yahudi. Tapi dia punya belas kasihan lebih daripada imam-imam dan orang Lewi. Nah, itulah yang harus kita miliki, belas kasihan kepada orang yang menderita. Padahal dia punya kepentingan. Tentunya dia menuju ke kota, di jalan itu untuk menuju sebuah kota, punya kepentingan. Tapi dia rela, ya, untuk memperhatikan, peduli, menolong orang yang sedang dalam keadaan menderita, supaya dia bisa membantu, bahkan mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos lebih. Ini adalah sebuah sikap belas kasihan. Demikian juga saya berharap jemaat Tuhan juga harus memiliki sikap seperti itu, supaya betul-betul pikiran dan perasaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, hidupnya tidak hanya bagi diri sendiri, namun hidupnya menjadi berkat, berarti bagi Allah dan sesama. Ya, betapa pentingnya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena kita ini adalah milik Kristus. Kita sudah memberi diri kita untuk dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan waktu kita dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, kita punya pikiran yang berbeda dengan pikiran dunia. Kita punya perasaan yang berbeda dengan perasaan orang dunia. Ya.
kita punya kasih yang daripada Tuhan. Oke ya, itu yang pertama, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, ciri yang kedua, waktu Roh Kudus menguasai kehidupan orang percaya, yang kedua adalah memiliki kerohanian yang dewasa. Oke, mari kita baca ayatnya kembali di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dikatakan waktu kita kanak-kanak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tapi ternyata, ini menurut penelitian, menurut ilmu psikolog ya, banyak orang dewasa yang sifatnya masih kanak-kanak. Ada istilah penelitian yang mengatakan mereka mengalami sindrom Peter Pan. Peter Pan itu bukan grup lagu ya, Peter Pan. Tapi sindrom Peter Pan ini apa? Sindrom Peter Pan ini adalah orang dewasa ya, tapi sikapnya itu seperti kanak-kanak, pengen diperhatikan. Kira-kira anak-anak itu sifatnya apa sih? Yang paling kelihatan, yang paling dimiliki oleh seorang kanak-kanak adalah main. Iya, bermain. Lebih banyak waktunya adalah untuk main. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan kisah Simpson. Simpson tahu kan? Simpson adalah seorang nazir Allah dalam perjanjian lama. Nazir Allah berarti orang yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan sebagai nabi Tuhan. Bahkan dia pada kisahnya dia dipilih menjadi hakim pada zamannya waktu dia hidup. Nah, Simpson ini punya kekuatan yang luar biasa, betul ya? Tapi kekuatannya itu nggak sama seperti yang di film-film Indonesia waktu zaman dahulu, film Benyamin S gitu ya. Itu mah cuma buat lucu-lucuan doang ya. Katanya bulu keteknya lah, itu bukan, itu nggak ada dalam Alkitab ya. Tapi Simpson ini punya kekuatan di mana? Pada rambutnya. Rambutnya ini nggak boleh dicukur. Kalau dicukur maka kekuatannya akan hilang. Saking ini seorang yang diurapi Tuhan. Makanya saya bilang tadi, karakter itu sangat penting. Karena sebesar apapun, sehebat apapun kuasa, urapan yang kita miliki, maka itu tidak akan berarti tanpa karakter yang kuat. Waktu dia merasa bahwa dia orang yang paling hebat, semua musuh, wah, orang Filistin dibunuh dengan apa? Dengan rahang keledai. Senjatanya cuma pakai rahang keledai, Filistin habis sama dia. Dia bisa dengan kedua tangannya membuat apa? Satu bangunan, pilar-pilar dalam sebuah bangunan itu roboh dengan kekuatannya. Dia pikir dengan kekuatan itu semuanya tidak ada yang bisa melawan. Dan ada satu ciri sifat yang merupakan kelemahan dalam diri dari Simpson. Menurut Bapak Ibu Saudara ya, kelemahannya yang dilakukan. Menurut Bapak Ibu Saudara kelemahannya apa? Ya, mungkin suka dengan perempuan misalnya gitu ya. Ya, jatuh di dalam dosa perzinahan misalnya. Tapi ternyata, dia terpikat dengan Delila yang cantik gitu ya. Tapi yang merupakan masalah juga, yang merupakan kelemahan dalam dirinya adalah sikap yang suka bermain-main. Benar gak? Suatu kali dia waktu mau sebuah peristiwa, dia mengajak musuhnya itu dengan teka-teki. Coba bayangin, orang lagi mau berhadapan musuh ya, saling membunuh, malah dia ajuin teka-teki. Ya kan, suka main-main gitu ya. Contoh yang kedua adalah waktu Delila
minta kepada Simpson untuk menunjukkan kekuatannya, dia kan main-main, dia bilang, ya suruh ini, ya kan kalau rambut saya diikat pakai dengan dengan 7 ini, pasti saya akan hilang kekuatannya. Dia bermain-main sampai 3 kali. Sampai terakhir akhirnya dia udah gak tahan, dia ceritakan yang sebenarnya. Kelemahannya apa? Suka bermain-main. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap ini tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Oke ya, terlepas dari itu, saya mengulang tentang penelitian ilmu psikolog mengatakan bahwa mereka yang punya sifat kanak-kanak ini ternyata ada dalam kehidupan orang yang sudah tua, sudah punya anak sekalipun. Ternyata sifat kanak-kanak itu masih ada. Ya, sifat kanak-kanak contohnya kalau sudah mulai orang tua sudah nggak peduli dengan anaknya, ya kan? Nggak pernah nanyain kabar anaknya di sekolah bagaimana. Nah ini berarti atau suka ini menurut penelitian, bukan kata saya ya. Orang yang sifat walaupun sudah orang tua tapi punya sifat kanak-kanak adalah suka berantem kalau ngomong sama anaknya, suka berselisih, suka berantem. Nah ini masih menunjukkan bahwa sekalipun sudah tua, sudah orang tua, tapi masih memiliki sifat kanak-kanak. Dan ada beberapa ciri lah, saya nggak perlu sebutkan, nanti saudara bisa baca sendiri tentang sifat kanak-kanak ini. Nah demikian juga kalau misalnya pemahaman orang dewasa aja minta supaya kita harus sesuai umur, betul ya? Kalau umurnya udah dewasa, masa sifatnya mau kanak-kanak, mau diperhatikan, nggak bertanggung jawab, pengen dimanja, cuman hidupnya hanya manja gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sifatnya sudah masih kanak-kanak. Padahal di dalam ayat ini, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, kalau kamu sudah menjadi dewasa, kamu harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak tadi saya katakan, kalau kita dewasa, kita mulai bertanggung jawab. Ya, kalau orang yang gak dewasa kan nggak mikirin, misalnya ya udah selama orang tua masih membiayai saya kuliah, ya udah saya kuliahin aja sampai nggak tahu lah mau lulus, mau jadi mahasiswa abadi, nggak peduli lah ya kan, saya nggak mau belajar gitu ya. Nah ini sifat kanak-kanak, nggak bertanggung jawab. Tapi kita yang sudah dewasa harus belajar bertanggung jawab, bahwa hidup kita ini adalah bicara diri kita sendiri. Bagaimana masa depan kita, kitalah yang menentukan, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Nah, orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah yang baik. Nah, orang yang dewasa rohani, dia akan tahu mana kehendak Allah yang baik. Tapi orang yang tidak dewasa rohani, masih anak-anak secara rohani, dia tidak tahu kehendak Allah. Ya, dia pikir, fine-fine aja, yang penting saya nggak membuat orang lain repot, yang penting hidup saya enak, nyaman, tenang, nggak apa-apa, peduli apa dengan orang lain. Ini adalah sifat kanak-kanak. Ya, jadi orang yang dikuasai Roh Kudus mengetahui kehendak Allah yang baik, dan orang tersebut bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Ya, dalam hidupnya mereka bisa memilih yang sesuai kehendak Allah. Banyak orang Kristen menganggap biasa hal-hal yang jahat. Akhirnya ya nggak apa-apa lah. Ini karena situasinya saya ini sedang tertekan, saya sedang butuh uang. Akhirnya ada yang berani walaupun sudah tahu, sudah Kristen, pakai obat-obatan, jual obat-obat terlarang. Karena ingin dapatkan uang cepat, pengen instan hidupnya, pengen hidupnya ini bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dia berani melanggar firman Tuhan, bahkan melanggar aturan hidup pemerintah. Karena kenapa? Karena karakter yang lemah. Terus merasa oh ya nggak apa-apa lah nonton film porno, ya kan? Ini kan yang tahu cuma saya, ya. Orang lain nggak tahu. Saya nggak merugikan orang lain. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak muda di sini ya, kalau kita menonton film porno, kita sedang merusak otak kita.
Mereka yang menonton film porno, otaknya lebih rusak daripada orang yang mengkonsumsi obat-obatan. Nah, maukah kita menyerahkan otak, pikiran yang Tuhan sudah berikan, supaya kita berhasil sukses di masa depan kita, dengan merusak otak kita untuk menonton hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang merusak hidup kita. Nah, ini contoh orang-orang yang kanak-kanak, yang gak peduli dengan dirinya, gak bertanggung jawab dengan dirinya, dan menganggap hal itu biasa. Artinya orang lain juga begitu kok, kenapa saya enggak? Nah, ini adalah cara yang salah, ya. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus mengetahui kehendak Allah dengan baik. Kemudian pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, dan mengalami perubahan dari sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawab. Nah, orang yang anak-anak rohani ini, ya, yang tidak memiliki kedewasaan secara rohani, orang-orang ini memikirkan hanya perkara-perkara di bumi, perkara-perkara yang sementara. Bagaimana hidup sukses, bagaimana menjadi kaya. Ya, nggak salah sih kita menjadi kaya, amin. Tapi kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka kita tidak akan mengalami perubahan hidup. Ya, pengejaran kita hanya mengembangkan diri kita untuk berhasil dalam bisnis. Itu baik, tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita mengalami perubahan hati kita, karakter kita, sehingga kita memiliki karakter yang kuat, sehingga sifat-sifat yang buruk diubah menjadi sifat-sifat yang bertanggung jawab. Ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus memiliki karakter yang unggul. Mari kita lihat ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, dalam bidang pendidikan, ya, sekarang ini banyak sekolah-sekolah mulai melihat pentingnya pembentukan karakter dalam pribadi anak. Ya, mereka berharap sekolah-sekolah ini bisa membuat karakter anak-anak ini menjadi karakter yang unggul, karakter yang berprestasi, ya, yang unggul. Nah, mereka berusaha dengan bagaimana mengembangkan diri dari pribadi anak-anak ini, supaya potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak ini bisa semakin dimunculkan dan berkembang, dan mereka menjadi orang yang sukses pada waktunya, ya. Nah, jadi karakter unggul ini adalah karakter yang dicari oleh orang-orang, karena orang yang punya karakter yang unggul dipastikan oleh perusahaan-perusahaan akan diambil orang-orang ini untuk dipekerjakan di perusahaannya, karena orang yang punya karakter unggul ini akan membuat perusahaan ini menjadi maju dan menjadi sukses. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini, Galatia 5 ayat 22, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dikatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi karakter ini adalah karakter yang unggul, yang dihasilkan pada waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Pada waktu Roh Kudus menguasai hidup-kehidupan orang Kristen, maka buah roh yang akan dihasilkan ini adalah hukum, adalah sifat yang akan membuat orang Kristen menjadi orang yang memiliki karakter yang unggul. Amin. Kalau manusia, orang-orang lain, orang-orang dunia berusaha untuk membuat karakter ini muncul dalam diri dia, dan segala usaha mereka sangat terbatas. Tapi kita punya jalur, ya, akses yang rohani, yang lebih ilahi, yaitu waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka karakter itu pasti akan muncul.
karakter unggul itu pasti akan muncul. Gak perlu kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dimunculkan oleh Roh Tuhan, ya, oleh Roh Kudus. Nah, buah roh semakin nampak dan dapat dirasakan oleh semua orang di dekat. Kasih yang semakin besar kepada Allah dan semua orang, makin sabar, tenang. Ketenangan ini perlu ya. Orang dunia ini kalau tidak banyak kan kita panik ya. Waktu harga mulai naik kita mulai borong makanan-makanan ya kan, takut nggak kebagian, takut kelaparan, kita panik. Padahal tenang itu adalah buah roh. Kemudian murah hati, penuh dengan kebaikan, kelemah lembutan, setia, dan penguasaan diri. Nah, karakter unggul ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki karakter yang unggul. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf punya karakter yang unggul. Sekalipun dia ngalamin masalah, bahkan yang terakhir dia masuk ke penjara, tapi lewat karakter yang unggul yang dimiliki oleh Yusuf, maka Tuhan mempercayakan dia, mengangkat dia menjadi tangan kanan Firaun, orang nomor 2 dalam kerajaan Firaun. Karena kenapa? Karena Yusuf sudah diproses, dibentuk karakternya, memiliki karakter yang unggul. Ya, demikian juga Daniel. Daniel juga 3 kali sehari dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan dia dipercaya di dalam 4 kerajaan untuk menduduki sebuah posisi-posisi yang penting. Karena kenapa? Karena dia memiliki karakter yang unggul. Nah, perbedaannya adalah yang tidak memiliki karakter yang unggul, yang kuat, yang sehat adalah Saul. Saul adalah raja, ya. Raja pertama Israel. Menurut ukuran manusia, Saul ini penampilannya udah cocok lah jadi raja. Udah keren. Tingginya paling tinggi di antara sebangsanya. Padahal bangsanya ini adalah bangsa yang bangsanya dari Saul adalah orang yang tinggi-tinggi. Tapi di antara bangsanya yang tinggi-tinggi ini, Saul adalah orang yang paling tinggi. Secara penampilan cocok untuk jadi pemimpin, jadi raja Israel. Tapi apa yang terjadi? Karakternya adalah karakter yang lemah. Jadi pada waktu Samuel sudah berkata bahwa nanti aku akan mempersembahkan korban sebelum engkau maju berperang. Tapi karena Samuel nggak datang-datang, dia merasa bahwa rakyat mendesak-desak dia untuk cepat, ini kita akan berperang, kita harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Maka dia mengambil inisiatif. Karena apa? Dorongan dari rakyat. Sehingga juga dia waktu Tuhan bilang untuk menumpas semua semua barang-barang, semua orang raja dari orang yang akan diserang. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul memisahkan yang baik-baik ini gak ditumpas untuk dirinya. Karena kenapa? Karena permintaan dari rakyat. Lemahnya seorang pemimpin yang karakternya lemah sehingga dipengaruhi oleh rakyat. Tapi coba kita lihat juga contoh yang berbeda. Daud waktu peristiwa di Ziklag, waktu dia lihat bahwa istri dan anak-anaknya itu dirampas, ya, diculik, apa yang dilakukan oleh Daud? Waktu rakyatnya ingin melempari dia dengan batu, Daud sedang terdesak. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mau karakternya ini tetap kuat, bergantung, berserah, bersandar kepada Tuhan. Dan dia ngalamin mujizat Tuhan. Di Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah situasi yang sedang terjadi, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita harus memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus. Dan ada 3 hal yang kita sudah baca tadi. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah kerinduan untuk karakter kita. Kita serahkan dan kita minta supaya Roh Kudus menguasai hidup.
Ada sebuah prinsip, saya akan tutup dengan prinsip ini. Waktu Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat kedua dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 1 dengan ayat 2 ya, menurut peneliti Alkitab, ada sebuah masa di mana waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi tentu semuanya baik, betul ya? Semuanya indah. Amen. Tapi kenapa di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong? Jadi ada kekacauan yang terjadi. Ya, karena kegelapan meliputi samudera raya. Jadi kekacauan terjadi. Jadi antara satu dengan ayat yang kedua ini ada satu jenjang masa di mana iblis mengacaukan. Sehingga bumi menjadi kacau. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terjemahan Ibraninya, kata melayang-layang adalah juga bisa diartikan adalah mengerami atau melingkupi. Nah, mengerami ini sama seperti apa? Kata mengerami ini tentunya kita tahu ya, sama seperti ayam ya, yang mau kalau seandainya telurnya itu menetas harus dierami. Jadi ada sebuah suhu panas yang membuat telur itu akan menetas dan akan menjadi kelahiran yang baru. Amin. Nah, saya mau katakan begini. Prinsip yang sama lewat Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini juga prinsipnya sama. Oke, pembentukan karakter tiap-tiap orang itu masing-masing berbeda-beda. Ya, karakter kita kan berbeda-beda, jadi perlu penanganan khusus dari Tuhan untuk membentuk karakter kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi prinsipnya sama. Polanya sama. Polanya yaitu apa? Untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang unggul, karakter yang kuat, karakter yang sehat, maka perlu yang disebut dengan dierami atau dipenuhi, dikuasai, dilingkupi oleh Roh Kudus. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adanya sebuah kelahiran. Dengan prinsip ini maka kita tahu bagaimana Roh Kudus akan bekerja secara dinamis dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kita punya kecerdasan mental. Kita punya kecerdasan emosi. Kita punya kecerdasan moral, kecerdasan spiritual yang berbeda dengan kecerdasan di dunia yang hanya mengejar masalah intelek aja. Mental pun mereka kerjakan tapi terbatas. Karena pembentukannya ini dari dalam, kalau dari Tuhan, dari Roh Tuhan. Ya. Jadi inilah yang berbeda. Jadi prinsip yang sama. Di mana Roh Kudus bergerak, di mana Roh Kudus ada, di situ ada pertumbuhan, di situ ada kelahiran, di situ ada kegerakan. Saya ingat zaman dahulu ada lagu begini, ada gerakan Roh Allah di sini, ada gerakan. Nah, di mana ada kegerakan Roh Kudus, maka di situ akan terjadi peningkatan, terjadi pemulihan, terjadi pembaharuan, terjadi perubahan. Amin. Demikian juga karakter kita. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dikuasai Roh Kudus, sehingga segala keputusan yang kita ambil, kita akan semakin berserah, dituntun oleh Roh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa buat firman Tuhan. Kita naikkan lagu bagai kentangan beri. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Biarkan musik mengalun. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa karakter kita adalah karakter yang penting di hadapan Tuhan. Sebab karakter menentukan masa depan kita. Dan karakter yang Tuhan inginkan adalah karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab jika karakter kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kedagingan. Dan Tuhan tidak menginginkan ada kedagingan dalam kehidupan kita. Sebab orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi setiap kita yang hidupnya diserahkan kepada Tuhan, menjadi milik Kristus, dan memberi diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus ini tidak ada satupun hukum yang menentang akan hal-hal ini. Bahwa mereka yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidupnya akan menjadi orang yang memiliki karakter yang unggul di tengah dunia, di tengah masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Dan hari ini pola yang sama yang Tuhan ingin lakukan pada saat Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kita. Pada saat Roh Kudus melayang-layang, Roh Kudus mengerami, Roh Kudus melingkupi karakter kita, maka ada sebuah kelahiran yang baru, ada sebuah pemulihan, ada sebuah peningkatan, ada sebuah terobosan, ada sebuah hal yang membuat hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, mari kita memberi diri kita untuk dipenuhi, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengubah karakter kita yang buruk, karakter kita yang jahat, karakter kita yang senantiasa cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Mungkin ada ikatan-ikatan yang selama ini mengikat kehidupanmu sebagai anak-anak muda. Tetapi hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, ada Roh Kudus penolong yang setia, yang akan memampukan engkau mengatasi semua masalah-masalah, mengatasi kecenderungan-kecenderungan hati yang bersalah di hadapan Tuhan. Mari hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan karakter yang jahat, yang berdosa itu kepada Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus mengubah karakter kita, mengubah hidup kita, sehingga engkau akan menjadi orang yang memiliki kecerdasan secara rohani, dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mari kita mungkin beberapa detik ke depan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk mengoperasi karakter, mengoperasi hidup kita, sifat-sifat kita yang mungkin masih hidup di dalam kedagingan, pola pikir kita yang salah,
adalah Tuhan menginginkan pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita. Mari kita berperkara di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Jangan izinkan momen yang berharga ini sia-sia. Karena setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tetapi Tuhan akan melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Jika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hati, tapi izinkan Roh Kudus membebaskan, Roh Kudus melepaskan, Roh Kudus memulihkan hidupmu, dan engkau akan mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Engkau akan memandang dunia ini dengan cara pandang yang berbeda, cara pandang Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, hamba bawa setiap doa-doa daripada umat Tuhan secara pribadi. Tuhan, hamba bawa di hadirat Tuhan. Mungkin ada perkara-perkara dalam hati, dalam pikiran mereka, hal-hal yang mereka sadar Tuhan, mereka masih memiliki kekurangan dalam hidup mereka. Tapi saat ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan datang kepada menyerahkan semua karakter yang tidak berkenan di hadapan. Bahkan hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba menawar segala pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba hancurkan semua benteng-benteng, semua tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan dalam nama Tuhan. Dan hamba taklukkan semua pikiran-pikiran dari setiap hamba di bawah pikiran Kristus. Biar pikiran dan perasaan Kristus semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang cerah. Terima kasih buat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jika kami taat melakukan firman Tuhan, dan Engkau melakukan bagiannya, kami melakukan bagian kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan lagu ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh mengalirlah kuasa Roh menjadikan kekuatan yang baru bagi kami, menjadi rema, menyadarkan kami Tuhan betapa pentingnya karakter di dalam kehidupan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kembalikan minyak pengurapan yang baru kepada hamba-Mu. Tuhan, pakai lebih lagi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, entah kemanapun dia pergi melayani Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diberikan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ferdinand bersama dengan istri menjadi kepala di tempat ini. Berkati mereka biar otoritas daripada Allah turun atas mereka, memimpin umat-Mu yang ada di tempat ini kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kami memperoleh kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya
betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua bangkit dari tempat jangan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, jangan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pakai kepala haru dan kita bukan jubahnya seperti aku yang dari melalui ke Bukit Sion. Kesana dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan dari Tuhan untuk selamanya. Oh haleluya. Maka batu rahmat di kepala dan ke jantung seperti itu melalui ke Bukit Sion. Kesana dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan dari Tuhan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk info kegiatan sepekan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam grup WhatsApp jemaat GBI Alpha Omega. Kita akan mengakhiri ibadah kita Tuhan.
Engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib. Engkau layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh melakukan ibadah. Kami tahu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kami ada saat ini boleh dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan setiap persembahan dari umat Tuhan, mereka yang memberi Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang memberkati akan pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh melihat bahwa pekerjaan Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang dan tersesat. Dan kami rindukan Bapa semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang menyediakan, yang mencukupi, Engkau Tuhan yang mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena jika Tuhan beserta dengan kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Tuhan akan meluputkan kami dan memberikan kepada kami jalan-jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami yang kami kasihi, negeri ini Tuhan. Kami berdoa biar keamanan, kesejahteraan terjadi atas bangsa ini. Shalom Tuhan turun atas bangsa ini. Dan kerinduan kami sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan meluputkan dari masalah-masalah yang terjadi, kegoncangan yang terjadi di bangsa-bangsa. Tuhan meluputkan negeri ini Tuhan dari masalah-masalah ekonomi, dari masalah sakit penyakit Tuhan, COVID-19 yang masih terus berkembang dengan varian-varian yang baru. Tapi kami percaya doa-doa kami akan menahan semua bencana, semua malapetaka, karena kami percaya Mazmur 91 akan menjadi bagian kami, di mana kami yang berlindung kepada Tuhan akan Tuhan luputkan dari semua hal yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, dan kami mau mengharapkan hal-hal yang besar di hari-hari ke depan dalam aktivitas kami selanjutnya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangannya, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat yang ilahi yang Tuhan sediakan atas hidup, sehingga hidupmu tidak akan sama lagi. Karena Tuhan akan memperbarui hari-hari, musim-musimmu Tuhan akan ubahkan untuk menjadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat. Turunlah berkat, perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menguasai karaktermu, sehingga hidupmu akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita akan menerima segala janji-janji Tuhan di sepanjang hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Haleluya.